paroki Salib Suci ini satu-satunya paroki yang memakai nama benda. Kalau paroki lain kan Santo Santa, terus nama malaikat, begitu ya. Ketika pasangan menyadari bahwa kayaknya nggak mampu nih, kemudian memutuskan untuk udahlah nggak punya keturunan aja dulu. Itu apakah itu dibenarkan? Walaupun mereka merasa bahwa dengan adanya anak kami repot sekali gitu loh. Repot mengurus, tadi si Nimas mengatakan mungkin mahal dan lain-lain dalam menyekolahin gitu. Disusu, di pampers dan lain-lain. Jangan takut menikah. Walaupun kelihatan Allah Romo ngomong kayak gitu, itu kan Romo kan tidak menikah gitu, gampang-gampang aja ngomong-ngomongnya ya. Ladies and gentlemen. Sobat Mamleh, ketemu lagi di Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Kali bersama saya Nimas dan saya Swasti. Kali ini kita akan awali seperti biasa ya. Kita awali dulu dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Swasti, kita ganti suasana. Kayak ada di mana kita ini? Biasanya ini backgroundnya kan background virtual gitu, atau backgroundnya pakai green screen. Kali ini di video kali ini spesial teman-teman. Kita sekarang lagi ada di mana, Mbak Nimas? Loh, aku tadi tanya kamu, jangan tanya balik. Kita lagi ada di Paroki Salib Suci Tropodo, teman-teman. Salam teman-teman yang di Salib Suci. Jadi teman-teman di paroki lain ya, kalau kepingin parokinya disamperin sama OMK Surabaya, silahkan DM Instagramnya OMK Surabaya atau komen di channel YouTube OMK Surabaya. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, dan bersama saya dan Swasti hari ini sudah hadir Romo Putrin SWD. Selamat sore Romo. Selamat sore. Karena ini kita syutingnya sore ya, jadi ini sore-sore. Romo, terima kasih sudah menerima OMK Surabaya di Salib Suci ya. Paroki Salib Suci ini satu-satunya paroki yang memakai nama benda. Kalau paroki lain kan Santo Santa, terus nama malaikat, begitu ya. Ini satu-satunya memakai nama benda. Romo sudah berapa lama dinas di paroki ini? Per tanggal 1 Agustus saya tiba di paroki ini, maka baru sekitar 2 bulan. 2 bulan? Ya, 2 bulan. Sebelumnya dinas di mana? Sebelumnya saya bertugas di rumah formasi pendidikan calon imam dan bruder SVD di Batu Malang. Oh, ya. Jadi para bruder dan frater yang di Batu ya, tolong subscribe juga ya. Subscribe juga channel OMK Surabaya ya, karena formatornya ada di sebelah saya ini. Romo, apa yang berbeda dari teman-teman muda di Batu dengan 2 bulan di sini? Kalau mau dikatakan beda pasti beda ya, karena saya lebih cukup lama di rumah formasi, lalu sekarang dipercaya masuk paroki gitu. Tapi sebelum di rumah formasi pun saya pernah bekerja di paroki, sehingga kenal orang-orang muda, dan terima kasih bahwa orang muda Kusupan Surabaya bisa mengundang saya untuk kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Asik. Swasti, ini ngomongin, ini OMK Salib Suci ketuanya mana ketuanya? Ketuanya. Tuh nggak datang. Minta di impeachment ketuanya ini. Wakil ketuanya. Ah ya ada. Ya, ini yang belum kenal wakil ketuanya, boleh in-frame sebentar. Ini nggak apa-apa sini Bu. Ya, supaya teman-teman OMK Salib Suci juga kenal ya sama pengurus OMK-nya. Selamat sore dengan Mbak Yohana. Iya, sini udah loncat. Hai ya. Ini adalah wakil ketua OMK Salib Suci. Hai guys, mic-mu dari mana Mbak? Ini nih. Hai guys. Oke, terima kasih. Iya, kamu punya segmen sendiri, turun. Oke, terima kasih ya sudah memperbolehkan kita syuting di sini. OMK Salib Suci punya Instagram dan channel YouTube ya. Jangan lupa di follow dan di subscribe juga channel YouTube-nya. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media,
Nah, ini kita sebagai anak muda ini nggak lepas, Romo. Iya. Bangun tidur buka HP, yang dilihat ada likes atau ada ya gitu. Iya. Nah, beberapa saat yang lalu ada salah satu influencer, Romo tahu ya influencer? Iya benar. Itu yang mengangkat atau dia sebetulnya bukan menyatakan, tapi dia hanya menjawab pertanyaan, dan dia menyatakan bahwa dia termasuk orang yang tidak ingin punya anak. Yep. Atau kalau dalam Bahasa istilahnya child free. Iya. Nah, ini kemudian jadi viral, Romo. Yep. Influencer, karena dia influencer, dia followernya banyak, jadi viral, dan banyak anak muda yang kemudian bertanya-tanya. iya, ada yang belum tahu, akhirnya mencari tahu dan semacam tertarik dengan gaya hidup yang seperti ini ya. Nah, jadi dalam gereja Katolik itu apakah diperbolehkan? Tapi sebenarnya child free sendiri apa? Swasti tahu nggak? Kalau menurutku child free sendiri itu ya itu pilihan ya, gaya hidup pilihan untuk setelah menikah untuk tidak mempunyai anak. Dan itu untuk menurut secara kemanusiaan, menurut aku pribadi itu egois. Cuma kan kita nanti bahas tentang dalam perkembangan gereja Katolik itu seperti apa. Oke. Nah, karena ada Romo di sini, kita mau cari tahu ini Romo, sebetulnya Mengulik-ngulik ini. iya, apakah di dalam gereja Katolik sendiri memang dikenal pandangan ini? Yep. Oke, baik. Teman-teman orang muda yang terkasih, ini satu konsep. Kalau mau dikatakan ini satu konsep yang muncul di akhir abad 20. Oke. Ya, child free atau dikatakan childless. Childless, yes. Jadi orang mau menikah tetapi tidak mau punya anak. Ya. Kalau kita mau bicara dari pandangan gereja Katolik sudah pasti kurang bahkan tidak menerima konsep ini. Oh, oke. Ya. Oke. Kita langsung meng-underline ini, menggarisbawahi ini supaya pembicaraan kita ini terarah bahwa nanti pada akhir follow up pembicaraan kita itu apa? Bahwa ajaran gereja dari awalnya memang ya namanya perkawinan suami istri, ujung-ujungnya adalah lahirnya anak-anak dalam rumah tangga. Ya. Jadi hal ini yang kalau disandingkan dengan konsep child free atau childless, saya kira ini sangat bertentangan, ya, sangat bertentangan. Jadi pada intinya gereja tidak mengenal konsep ini tadi ya? Ya, artinya bahwa gereja mengenal dalam artian pasti ini kan ini fenomena baru ya, bahwa terjadi. Tetapi gereja tidak menyetujui ya, umatnya untuk mengadopsi konsep ini. Ya, kalau begini, saya mau mengatakan begini, kalau misalnya pada akhirnya gereja mengatakan tidak menyetujui, ya ini kan kembali kepada pilihan, ya pilihan. Tapi pilihan yang bertanggung jawab, ya. Bahwa teman-teman, ya mereka yang menikah, setelah menikah, tujuan mereka menikah itu apa sebenarnya? Ya, nah, maka ada semacam kalau kita membaca konsep-konsep tentang child free itu kan sebenarnya lahir dari satu, ya ada kesadaran dari mereka yang merasa bahwa kalau saya punya anak itu beban untuk saya. Betul, ya. betul. Itu makanya mereka mengambil jalan itu. Ya. Di wilayah-wilayah kota-kota besar, masyarakat urban dengan tingkat pendidikan makin tinggi, konsep ini sepertinya familiar untuk mereka. Ya. Mereka menerima itu. Tetapi dalam konsep ketimuran, ya, kita masih dalam ketimuran, apalagi dalam konsep gereja Katolik, kita tetap kembali pada tujuan perkawinan itu. Ya. Bahwa tujuan perkawinan suami istri kembali kepada keturunan yang akan lahir dari pasangan suami istri. Perkawinan itu ya. Jadi tujuannya pernikahan salah satunya adalah mempunyai keturunan. Ya, bahwa dalam kitab Hukum Kanonik 1055 kan paling kurang kita menemukan ada 3 tujuan perkawinan. Ya, yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Yang kedua, kelahiran anak-anak. Dan yang terakhir adalah pendidikan anak-anak. Nah itu, terkait sama pendidikan anak-anak ya. Kita semua tahu bahwa biaya pendidikan itu semakin tahun semakin tinggi. Benar. Nah, ketika pasangan menyadari bahwa kayaknya nggak mampu nih, gitu, kemudian memutuskan untuk udahlah nggak punya keturunan aja dulu. Nah, itu apakah itu dibenarkan
ada mungkin dua pengertian ya. Iya. Dia memang memutuskan kok enggak, aku nggak mau punya anak, atau yang menunda dulu. Iya. Nah, sebetulnya yang tidak boleh sama gereja yang mana? Iya. Yang sebenarnya tidak boleh adalah tadi yang sama sekali tidak mau punya anak. Oh, ya. Tetapi menunda ya atau menjaga jarak ya, jarak kelahiran anak-anak itu yang kalau kita perhatikan, kenal ya, mungkin teman-teman orang muda tahu tentang keluarga berencana alamiah ya, KBA. KBA ya. Betul. Ya. Seperti itu. Nah, Romo, dari tujuan perkawinan tadi nih, adakah dokumen-dokumen gereja yang menyatakan bahwa sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak gitu loh? Kalau kita baca dokumen-dokumen gereja, maka paling kurang ada 2 dokumen penting ya. Yang pertama adalah ensiklik Paulus ke-6 yang namanya Humanae Vitae ya, yang diterbitkan tahun 1968 ya. Di sana dekret ini betul-betul cukup keras soal bagaimana sikap gereja terhadap perkawinan. Bahwa inti dari perkawinan suami istri harus terarah kepada penurunan kehidupan. Artinya suami istri harus punya anak dalam perkawinan itu. Itu satu, Humanae Vitae. Yang kedua, pada tahun 1981 ada surat apostolik yang namanya Familiaris Consortio. Ya. Pada masa kepausan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua, ya. Itu juga sebenarnya sama isi dari surat apostolik itu, bahwa kelahiran anak-anak itu betul-betul menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga suami istri. Ya. Memang bahasa dari Familiaris Consortio itu lebih diperhalus ya dibandingkan dengan Humanae Vitae. Ya. Tetapi intinya bahwa pernikahan suami istri terarah kepada kelahiran anak-anak. Sehingga dari situ, dari 2 hal itu, dari 2 dokumen gereja itu sudah dikatakan bahwa memang gereja sangat mengharapkan bahwa pasangan suami istri itu mempunyai anak. Memang punya keturunan. Punya keturunan. Terkait juga dengan tujuan perkawinan menurut gereja itu tadi. Nah, itu apa bisa dibilang menentang ya, Romo? Menentang dalam artian apa? Ya, menentang ajaran gereja itu tadi. Ya, dalam artian begini, kalau kita mau menyandingkan, tadi Romo sudah bicara di awal bahwa kalau kita masuk dalam konsep child free ini dengan apa yang ada dalam dokumen gereja, sudah pasti beda sekali, bertentangan gitu loh. Di satu sisi child free adalah mereka tidak ingin punya anak, sementara dalam ajaran gereja, bahkan dalam sakramen perkawinan kan jelas bahwa satu perkawinan terarah kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan. Tapi sekarang tuh masih belum jelas ya, kayak jawabannya yang pasti tuh iya atau tidak, itu kayak masih menurutku, walaupun di gereja sudah jelas itu ditolak, tapi dalam sosial tuh kayak masih nanggung gitu loh, ngawang. Kalau mau dikatakan dari sisi faktor sosial, saya bicara dulu dalam konteks 2 hal. Pertama adalah kalau dalam konteks masyarakat urban ya, di negara-negara maju, ditambah lagi tingkat pendidikan suami istri yang sudah tinggi, biasanya konsep child free ini bisa diadopsi dan mereka bisa terima. Ya. Tetapi dalam adat ketimuran kita di Indonesia saya kira belum ya. Memang mungkin sudah mulai muncul 1-2 pasang suami istri muda yang sudah berpikir ke situ ya. Saya paling kurang bertemu dengan 1 pasangan ya yang masih muda. Romo tidak perlu sebut mereka tinggal di mana, tapi saya pernah bertemu dengan mereka. Memang mereka menganut paham ini. Kami menikah, tapi kami tidak ingin punya anak. Supaya apa? Mereka bisa bebas jalan kemana-mana, mereka tidak punya tanggung jawab, dan lain-lain. Lah kalau kita lihat dalam konteks itu, maka kelihatan kok mereka egois sekali gitu loh. Terlalu egois gitu. Ya. Walaupun mereka merasa bahwa dengan adanya anak kami repot sekali gitu loh. Repot mengurus, tadi si Nimas mengatakan mungkin mahal dan lain-lain dalam menyekolahin gitu. Disusu, di pampers dan lain-lain. Jadi menurut orang timur ya, karena kita kan tinggal di Indonesia, ini paham yang masih kontroversi ya. Karena orang Indonesia masih beranggapan banyak anak banyak rezeki. Ya, anak itu investasi gitu ya. Tapi ada juga yang sudah merasakan bahwa anak itu
boros biaya Iya, gitu, benar. sehingga memutuskan untuk sudahlah nggak usah punya anak. Kemudian ada juga yang memutuskan nggak punya anak dulu. Jadi sebenarnya yang diperbolehkan adalah menunda itu tadi Iya, dengan KB alami. Iya, Ya, benar. gitu. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol tadi ya Mbak Nimas tentang sandwich generation. Oh nih. ya, Mungkin Oke. teman-teman OMK yang di rumah tuh belum tahu apa sih sandwich generation itu. sandwich generation itu generasi milenial sekarang ya, yang kejepit di antara pilihan harus membiayai orang tuanya yang sudah pensiun, membiayai adik-adiknya yang masih sekolah, dan dia sendiri punya kehidupan keluarga yang harus dibiayai, sehingga dia kejepit. Sandwich kan roti lapis Iya, ya. roti Dan itu lapis. memungkinkan untuk Itu mendorong orang untuk mengadopsi konsep ini iya, gitu benar. loh. Jadi Iya. kayaknya pilihan ini yang Tepat, lebih baik gitu. nih ya. Iya, Gitu. iya. Tetapi balik lagi bahwa pilihan ini ya bukan pilihan yang disarankan ya Romo Iya, oleh benar. gereja gitu. Nah, tadi Romo juga sudah cerita tentang dokumen-dokumen yang Iya. mendukung kenapa kok gereja tidak menyarankan atau melarang. Bisa dibilang melarang ya Romo? Bisa dikatakan melarang. Bisa Ya. dikatakan melarang ya. Iya. Dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Nah, untuk teman-teman yang sudah merencanakan untuk menikah, kemudian apalagi sekarang ya masa sulit ini Iya, ya. benar, untuk benar. punya anak karena mungkin ya Nah, belum siap. Iya, atau benar, karena benar. biaya segala macam. Romo punya saran tidak buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ini? Kalau orang muda ini kembali lagi kepada nanti mereka yang akan menyiapkan diri untuk menikah. Romo hanya mau mengatakan begini, jangan takut menikah. Walaupun kelihatan Romo ngomong kayak gitu, itu kan Romo kan tidak menikah gitu, gampang-gampang aja ngomong-ngomongnya ya. Iya, Tapi jujur Romo ini mengatakan memang pernikahan itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan secara fisik, secara mental, ya, secara kemampuan ekonomi harus dipersiapkan. Ya. Lalu ketika orang menikah, orang sudah harus tahu tujuan pernikahan itu apa. Ya. Oke. Maka nanti ketika dalam perjalanan selanjutnya pernikahan itu, teman-teman jangan membayangkan seperti drama-drama Korea yang menarik, ya, iklan-iklan Film di media India, sosial, video yang luar biasa, film-film Iya. India yang betul-betul rasa-rasanya kok indah sekali gitu loh. Betul. Tapi Romo tidak mau mengatakan menakut-nakuti kalian, tidak. Nah, jadi Romo mengatakan bahwa menikah itu adalah panggilan, ya, panggilan yang luhur bahkan mulia sekali, ya. Lalu selanjutnya harus digarisbawahi dalam kaitan dengan kita bicara tentang child free ini. Ingat bahwa anak-anak itu adalah anugerah dari Allah. Anak-anak itu adalah mahkota dari satu perkawinan. Mari kita bayangkan teman-teman, kalau pernikahan Anda tanpa anak, rumah tangga tanpa anak-anak. Sekali lagi, jangan takut menikah, ya, berani ambil keputusan, tetapi bertanggung jawab dengan keputusan itu. Oke. Wah, keren sekali ya. Dari diskusi kali ini, jawaban Iman kali ini dapat ilmu baru. Dapat memetik ilmu baru kan ya. Amin, amin. Makanya ikuti terus Jagongan Iman di channel YouTube OMK Surabaya ya. Pasti masih ada unek-unek enggak? Jujur saya kaget karena mungkin teman-teman belum tahu ya, aku masih SMA kelas 3 terus ditunjuk buat kamu bawain post ya dan tentang child free itu kayak waduh gitu. Tapi kan Iya. nggak apa sekedar kita lebih tahu, jadi lebih tahu. Iya, jadi lebih mantap persiapannya nanti Iya. ya. Oke. Buat teman-teman OMK Surabaya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita dan jangan lupa follow IG kita juga. Jangan lupa share juga di Ya. status WhatsApp, terus Instagram story ya. Mungkin ada saran kritik buat konten-konten kita, channel kita, boleh DM Instagram. Saran kritiknya yang sopan ya, jangan yang berbau sara. Karena pasti akan kami blok. Enggak ya? Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Romo Hutrin Sama-sama. sudah Terima menerima kasih kami, banyak sudah juga. berdiskusi. Jadi teman-teman, kalau Anda menikmati caption Instagram saya yang panjang dan gambar-gambar yang keren di Instagram saya, beliau inspirasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih Saya senang banyak. sekali Terima kasih ketemu banyak. sama Romo Ya. hari ini. Dan terima kasih Swasti. Sampai Terima ketemu kasih juga, di Mbak Ima. acara Acara selanjutnya. Jaim berikutnya. Jaim!
jagongan iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Sampai ketemu. Nah, jadi kesimpulannya rumah tangga itu jangan child free. Kalau bisa cicilan free. Terima kasih. Ladies and gentlemen. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!